tanpa terserang lalat buah dan tanpa menggunakan insektisida, teman-teman. Bisa dilihat ini mulus-mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Tidak perlu kenalan lagi. Mungkin sebagian sudah sering yang menonton video saya. Dan kali ini saya kembali akan berbagi informasi tentang tanaman cabai, teman-teman. Tanaman cabai ini yang ditanam dalam polybag dan hasilnya sangat luar biasa tentunya ya. Dan di sini saya akan berbagi media tanamnya, kemudian pupuk yang digunakannya. Dan menurut informasi teman saya ini yang menanam tanaman cabai dalam polybag ini tidak menggunakan insektisida. Dan selain tanaman cabai, teman saya ini juga menanam beberapa jenis tanaman hias. Seperti di sekeliling saya ini, tanaman hias berbunga. Dan tentunya sangat berpengaruh pada tanaman cabai karena si tanaman bunga ini termasuk tanaman repugia yang memiliki bunga yang cerah dan bisa mendatangkan predator untuk jenis hama lainnya yang biasa hinggap di tanaman cabai. Dan salah satu musuh para petani, khususnya tanaman cabai ini, buahnya sering diserang oleh lalat buah. Dan punya teman saya ini yang menanam dalam polybag ini tidak diserang oleh lalat buah, jadi aman. Karena apa? Karena di sekelilingnya ini menanam tanaman hias repugia yang saya sudah upload manfaatnya apa saja, linknya ada di atas, teman-teman bisa cek sendiri tanaman repugia itu. Dan nanti saya akan kasih lihat sekarang ya, tidak perlu berlama-lama lagi untuk melihat tanaman cabai yang ditanam di polybag dan dirawat atau dibudidayakan sama teman saya ini sekaligus pelanggan yang sering membeli berbagai jenis pupuk ke toko saya ya. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, teman-teman, ini untuk tanaman cabainya yang usianya sekitar 30 HST ya. Dan ini dalam polybag. Dan sekarang saya akan tunjukkan untuk yang sudah berbuahnya. Nah, ini dia tanpa terserang lalat buah dan tanpa menggunakan insektisida, teman-teman. Bisa dilihat ini mulus-mulus. Sebetulnya kemarin masih banyak si tanaman cabai yang sudah berbuah ini, cuman karena dibeli oleh para wisatawan yang datang ke lokasi ini. Jadi posisi teman saya ini di Agrowisata Cihideng, Paropong, Bandung Barat. Untuk media tanamnya, teman-teman, ini hanya menggunakan fermentasi dari kohe kambing. Kemudian ada sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk yang digunakan atau bahan kimia yang digunakan hanya menggunakan NPK seimbang 16-16. Posisinya di samping rumah. Saya akan tunjukkan tanaman repugianya di sebelah sana. Jadi sangat bermanfaat untuk membasmi hama-hama yang biasa menyerang tanaman cabai. Jadi si repugia ini sangat berguna, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanam di rumah dalam polybag, teman-teman juga harus menanam tanaman repugia atau menanam tanaman berbunga warna cerah. Nah, ini untuk cabai yang buahnya sedang menuju fase generatif dan ini sudah berbuah di sampingnya, cuman belum matang. Dengan menggunakan media tanam yang sama. Dan untuk ukuran polybagnya, teman-teman juga bisa disesuaikan. Ini yang ukuran 30 kalau misalkan sudah sebesar ini. Dan kalau misalkan masih kecil, teman-teman bisa menggunakan polybag ukuran 18. Mau warna hitam, mau warna putih polos juga nggak ada masalah. Yang penting setiap pertumbuhannya harus disesuaikan. Nih, jadi kalau misalkan pada fase generatif, teman-teman juga harus siapkan polybag yang lebih besar. Ini ukurannya kalau tidak salah 40 x 40. Nih, tanpa insektisida
bagus sekali teman-teman. Walaupun tidak 100% jauh dari hama, kalau semut sudah pasti ada. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ada semutnya, bisa menggunakan insektisida regen ya, atau Winder, Samite, dan lain-lain. Cakep banget ya. Nih, mulus tanpa terserang kutu putih. Kutu putih, terus tidak ada hawar daunnya. Mulus hijau. Teman-teman hanya bisa menggunakan NPK 16, bisa menggunakan mutiara, bisa menggunakan cap tawon, bisa menggunakan pak tani, bisa menggunakan satu lagi DGW ya. Ada banyak merek dagang yang teman-teman bisa gunakan, tidak harus terpaku sama satu jenis merek dagang saja. Yang pasti harus seimbang, seperti yang digunakan oleh teman saya ini. Dan untuk jenis cabai ini, sesuai pengakuan dari teman saya ini, bisa dimakan juga teman-teman. Maksudnya bisa dikonsumsi dari buah yang seperti ini, yang masih hijau, digoreng, ditumis, dan lain-lain. Tapi kalau ini sengaja dibesarkan seperti ini untuk bibit lagi ya. Jadi ini untuk pembibitan ulangnya. Tadinya banyak, lebih dari 1 polybag. Karena banyak wisatawan yang membeli, jadi ya dijual saja, karena memang ini untuk dijual, tapi disisakan 1 untuk pembibitan. Turun temurun jadinya ya, tidak harus membeli lagi ke toko pertanian untuk bibitnya, jadi membibitkan sendiri di rumah. Nah, ini tanaman repugianya ada sebelah sini juga nih. Ada pinka. Teman-teman bisa menanamnya ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah si tanaman cabai ini jangan full terkena sinar matahari sampai sore. Jadi baiknya menurut rekomendasi atau yang saya ketahui, si tanaman cabai ini hanya membutuhkan 6 jam per hari untuk kebutuhan sinar mataharinya. Jadi supaya tidak mudah layu atau keriting daun, itu salah satu penyebabnya. Terlalu panas, apalagi saat ini cuacanya sedang tidak bagus teman-teman. Bisa hujan seharian, bisa panas banget seharian. Jadi untuk penempatannya sendiri harus diperhatikan. Si tanaman cabai ini hanya membutuhkan 6 jam per hari ya untuk kebutuhan sinar mataharinya. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman membutuhkan bibit cabai seperti ini, bisa juga membelinya. Nanti saya akan kasih link pembeliannya untuk bibit tanaman cabai jenis ini. Ini salah satu jenis tanaman cabai rawit juga, cuman dia si buahnya agak gendut ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.